Shalom, perkenalkan nama saya Sinda Delia Paji dengan NIM 221900083. Di sini saya akan membahas tentang kasus KPMG Sidarta dan Harsono diduga kasus penyuapan pajak. Kasus ini memang menjadi sorotan publik karena melibatkan perusahaan konsultan, keuangan terkemuka, dan individu yang diduga terlibat dalam praktik korupsi. Di sini saya akan menganalisis permasalahan. Yang pertama, kasus ini berawal dari pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak terhadap KPMG Sidarta, sebuah firma konsultan keuangan terkemuka di Indonesia. Yang kedua, dalam pemeriksaan tersebut, ditemukan adanya dugaan praktik penyuapan pajak yang melibatkan pihak KPMG Sidarta dan seorang pegawai pajak bernama Harsono. Yang ketiga, kasus ini kemudian ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK dan masih dalam proses penyelidikan. Solusi dari permasalahan tersebut, yang pertama yaitu penyelidikan yang mendalam oleh otoritas terkait seperti Direktorat Jenderal Pajak dan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK untuk mengumpulkan bukti-bukti dan mengungkap fakta-fakta yang sebenarnya. Yang kedua, jika terbukti bersalah, maka pelaku dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti denda, hukuman penjara, atau pencabutan izin usaha. Yang ketiga, perbaikan sistem dan prosedur perpajakan untuk mencegah praktik penyuapan dan penghindaran pajak di masa depan, misalnya dengan meningkatkan transparansi pengawasan dan koordinasi antara instansi terkait. Yang kemudian adalah saran dari permasalahan KPMG Sidarta. Perusahaan harus menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik, seperti transparansi dan akuntabilitas. Hal ini dapat dilakukan dengan mengungkapkan informasi keuangan secara terbuka dan memastikan adanya sistem pengendalian internal yang kuat. Berikut ada kesimpulan. Yang pertama, terdapat dugaan bahwa KPMG Sidarta dan Harsono terlibat dalam praktik penyuapan pajak. Hal ini diduga dilakukan untuk memperoleh keuntungan dan atau dihindari kewajiban pajak yang seharusnya dibayar. Yang kedua, pelanggaran etika dan hukum praktik penyuapan pajak merupakan pelanggaran etika bisnis dan hukum perpajakan yang berlaku. Hal ini dapat merusak integritas perusahaan dan menimbulkan konsekuensi hukum yang serius. Kasus yang kedua yaitu Malinda palsukan tanda tangan nasabah jakartakompas.com. Terdakwa kasus pembobolan dana Citibank, Malinda D. binti Siswawiratno diketahui memindahkan dana beberapa nasabahnya dengan cara memasukkan tanda tangan mereka di formulir transfer. Analisis permasalahan. Yang pertama, pemalsuan tanda tangan nasabah. Malinda, seorang karyawan bank, diduga telah memalsukan tanda tangan nasabah untuk melakukan transaksi keuangan tanpa sepengetahuan dan persetujuan nasabah. Yang kedua, penyalahgunaan wewenang. Tindakan Malinda merupakan penyalahgunaan wewenang yang dimilikinya sebagai karyawan bank untuk melakukan tindakan ilegal demi keuntungan pribadi. Yang ketiga, kerugian nasabah dari bank. Akibat tindakan Malinda, nasabah mengalami kerugian finansial, sementara bank juga menghadapi risiko reputasi dan kemungkinan tuntutan hukum. Kemudian ada solusi permasalahan, yaitu yang pertama, penguatan sistem keamanan dan kontrol internal di bank. Pihak bank perlu meningkatkan sistem keamanan dan kontrol internal untuk mencegah terjadinya pemalsuan tanda tangan nasabah oleh karyawan. Yang kedua, penegakan hukum yang tegas. Pihak berwenang perlu menindak tegas Malinda dan pihak-pihak lain yang terlibat dalam kasus pemalsuan tanda tangan. Yang ketiga, ganti rugi dan pemulihan reputasi nasabah. Bank harus bertanggung jawab atas kerugian yang dialami nasabah akibat tindakan Malinda. Bank perlu memberikan ganti rugi yang sesuai dan memulihkan reputasi nasabah yang dirugikan. Sekian dari
tugas etika bisnis saya. Terima kasih. Shalom.